Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sukadi dan Pak Gunawan selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi serta rekan-rekan yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kelimpahannya sehingga kita sama-sama dalam keadaan sehat sehingga dapat melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan tentang unsur-unsur yang melandasi profesionalitas kerja, komitmen, integritas, loyalitas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi etika. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Diamu, yang kedua Emilia, yang ketiga Hasrul, yang keempat Zahrima Nadia, dan yang terakhir, saya sendiri, Chania Mezita, selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Baik rekan-rekan semuanya, selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan dilakukan oleh presentator kita pada hari ini. Kepada presentator, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya akan menyampaikan materi terkait unsur-unsur yang melandasi profesionalitas kerja. Yang dimaksud profesional adalah seseorang yang melakukan pekerjaannya dengan baik, benar, optimal, dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Jadi, profesionalitas kerja merupakan suatu tingkah laku, tujuan, atau rangkaian kualitas yang melandasi profesi. Adapun ciri-ciri sikap seseorang yang profesional yaitu berkomitmen tinggi, bertanggung jawab, dan berpikir sistematis. Sedangkan yang dimaksud profesionalitas seorang penyuluh adalah penyuluh yang memiliki kualitas kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman yang baik terhadap petani dan proses produksi. Kualitas profesional penyuluh menurut Mardikanto tahun 1992 menyebutkan beberapa kualitas profesional yang harus dimiliki penyuluh, diantaranya pertama, memiliki sikap yang baik terhadap pekerjaan. Yang kedua, melakukan persiapan kajian lapangan. Yang ketiga, kesiapan untuk belajar. Dan yang keempat, penguasaan terhadap aspek teknis yang akan disuluh. Adapun unsur-unsur yang melandasi profesionalitas kerja, yang pertama skill, kedua knowledge, dan yang ketiga attitude. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai komitmen, di mana terdapat dua, yaitu definisi komitmen dan unsur-unsur yang melandasi komitmen. Definisi komitmen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, hal tertentu atau tindakan tertentu. Cesio dalam Ullage DKK 2003 mengatakan komitmen organisasi sebagai derajat identifikasi individu terhadap organisasi dan keinginan untuk melanjutkan partisipasi aktifnya. Di dalam organisasi adanya keinginan seseorang untuk turut aktif dalam organisasi karena pemahaman atau pengetahuan yang dimilikinya tentang organisasi yang dimilikinya. Selanjutnya, unsur-unsur yang melandasi komitmen. Regis Granbank and Baron 1997 menyatakan bahwa ada dua motif yang mendasari seseorang untuk berkomitmen pada organisasi atau unit kerjanya, antara lain yang pertama, seed-based orientation. Ini merupakan pada akumulasi dari kerugian yang dialami atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh individu pada organisasi apabila meninggalkan organisasi tersebut. Yang kedua, goal. Congress orientation merupakan pada tingkat kesesuaian antara tujuan personal individu dan organisasi sebagai hal yang menentukan komitmen pada organisasi.
Pendapat lain dikemukakan oleh Moudayed, Al-Bon dan Arumugan 2006. Berdasarkan pendapat Moudan, terdapat 3 faktor utama untuk melihat komitmen organisasi suatu individu, yaitu yang pertama, keyakinan dalam penerimaan yang kuat oleh individu terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai organisasi. Yang kedua, kesediaan untuk berupaya lebih keras demi mencapai tujuan organisasi. Dan yang ketiga, keinginan kuat tetap mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Peruca 2013. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi komitmen. Saya serahkan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sini saya akan memaparkan terkait dengan unsur integritas. Terlebih dahulu saya menjelaskan pengertian integritas menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah mutu sifat dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Menurut Mulyadi, integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusan. Integritas merupakan kepatuhan tanpa kompromi untuk kode nilai moral dan menghindari penipuan, kemanfaatan, kepalsuan atau kendala apapun. Unsur yang melandasi integritas yaitu kode etik profesi. Menjunjung tinggi kode etik profesi terutama pada pimpinan yang akan dicontoh oleh bawahannya. Yang kedua, bagaimana mereka mengatasi konflik, yaitu memegang teguh ketentuan yang telah ditetapkan dan yang telah disepakati bersama. Wewenang dapat memanfaatkan wewenang diberikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, akuntabilitas dan tanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap permasalahan yang terjadi tanpa harus lari dari permasalahan. Sekian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai loyalitas. Menurut Porter dan Stris dalam Pandey dan Hare, loyalitas karyawan adalah manifestasi dari komitmen organisasi dengan identifikasi kekuatan relatif dari tiap individu dan keterlibatan dalam organisasi tertentu. Sedangkan Hasibuan mengemukakan bahwa loyalitas atau kesetiaan merupakan salah satu unsur yang digunakan dalam penilaian karyawan yang mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatan, dan organisasi. Nah, berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa loyalitas adalah kesetiaan seseorang terhadap pekerjaannya dengan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Bila seseorang memiliki loyalitas dan kesetiaan terhadap suatu hal, maka orang tersebut bersedia berkorban terhadap hal yang dipercayainya. Kemudian unsur-unsur yang melandasi loyalitas. Selanjutnya, Stris dan Porter dalam Kusumo menyatakan bahwa timbulnya loyalitas dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama yaitu karakteristik pribadi yang meliputi usia, masa kerja, jenis kelamin, tingkat pendidikan, prestasi yang dimiliki, ras, dan beberapa sifat kepribadian seorang penyuluh pertanian. Kemudian, yang kedua yaitu karakteristik pekerjaan. Karakteristik pekerjaan berupa tantangan kerja, job stress, kesempatan berinteraksi sosial, job enrichment, identifikasi tugas, umpan balik tugas, dan kecocokan tugas. Faktor yang ketiga yaitu karakteristik perusahaan.
menyangkut pada internal perusahaan itu yang dapat dilihat dari desentralisasi, tingkat formalisasi, tingkat keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, paling tidak telah menunjukkan berbagai tingkat asosiasi dengan tanggung jawab perusahaan, ketergantungan fungsional maupun fungsi kontrol perusahaan. Dan faktor yang keempat yaitu pengalaman kerja. Pengalaman yang diperoleh dalam pekerjaan meliputi sikap positif terhadap perusahaan, rasa percaya pada sikap positif terhadap perusahaan, dan rasa aman. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik rekan-rekan semuanya, materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi etika. Sebelum kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi etika seseorang, adapun definisi dari etika itu sendiri. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk mengenai hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak, dan nilai benar atau salah yang dianut dalam suatu masyarakat. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang penyuluh, tentunya kita perlu memegang teguh etika penyuluhan. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi etika terbagi dalam 3. Yang pertama yaitu faktor individu, yang artinya faktor yang datang dari dalam diri seseorang itu sendiri. Yang kedua yaitu faktor sosial, yaitu faktor yang datang dari luar atau lingkungan seseorang. Dan yang terakhir yaitu faktor peluang. Baik rekan-rekan semuanya, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa seorang penyuluh dalam menjalankan profesinya perlu memegang teguh etika penyuluhan. Dengan memegang teguh kepada etika penyuluhan, tentunya seorang penyuluh akan bekerja lebih profesional, yakni menjalankan setiap pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, jujur, proporsional, loyal, tegas, konsisten, keikatan, berani, kreatif, etik, efektif, dan integritas. Baik semuanya, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.